Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Kali ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Gimana nih kabar adik-adik semua? Semoga selalu sehat dan tetap bergembira ya. Sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi dulu yuk. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih bila pada hari ini kami bisa berkumpul kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong bantu kami supaya kami mau mendengarkannya dan mau melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang siapkan Alkitabnya ya. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari Roma 13 ayat 1 sampai 7, lalu Ibrani 13 ayat 7, dan 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Adik-adik buka sendiri ya di rumah. Setelah putra sulung Firaun mati akibat tulah ke-10, akhirnya ia mengizinkan bangsa Israel meninggalkan Mesir. Mereka sudah di dekat Laut Merah ketika Firaun berubah pikiran dan mengejar mereka.
Ketika bangsa Israel melihat kereta-kereta perang Firaun, mereka amat ketakutan. Tetapi Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya ke arah Laut Merah. Tuhan mengirim angin kencang dan laut terbelah. Tampaklah ada jalan yang kering dan bangsa Israel pun berjalan melintasi Laut Merah. Di kiri kanan mereka ada tembok air. Akhirnya mereka tiba dengan selamat di seberang. Firaun dan tentaranya mengikuti orang Israel masuk ke laut. Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tangannya. Maka air laut pun bergulung-gulung kembali sehingga Firaun dan seluruh tentaranya tenggelam. Tuhan menuntun umatnya melintasi padang gurun. Ia memberi mereka makanan dan air. Mereka berkemah di Gunung Sinai, di mana Tuhan memanggil Musa menghadap dia di puncak gunung itu. Lalu Tuhan memberi Musa 10 perintah Allah, tertulis di atas 2 loh batu. Ada yang tahu siapa yang diceritakan dalam video tadi? Betul sekali, dia adalah Musa. Musa adalah pemimpin yang Allah pilih untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Tapi sayangnya ada orang yang tidak terima mengapa Musa yang dipilih Allah untuk memimpin mereka, sehingga mereka tidak mau taat dan patuh pada Musa. Mereka adalah Korah, Datan, dan Abiram. Dalam Bilangan 16 dikatakan, Korah, seorang Lewi, bersama Datan, Abiram, dan 250 orang lainnya memberontak kepada Musa dan Harun. Mereka tidak terima mengapa Musa dan Harun dijadikan pemimpin atas mereka. Mereka adalah orang-orang kenamaan yang menginginkan kedudukan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, mereka memberontak. Namun, ketika Musa mengajak mereka untuk datang kepada Tuhan untuk mendapatkan jawaban siapakah sesungguhnya orang yang dipilih Tuhan, mereka menolak dengan keras. Akhirnya, mereka dihukum Tuhan karena tidak menghormati pemimpin mereka, yakni Musa dan Harun. Kalian tahu apa hukuman yang diperoleh oleh Korah, Datan, dan Abiram? Dalam Bilangan 16 ayat 32 dikatakan, bumi membuka mulutnya dan menelan mereka hidup-hidup bersama dengan keluarga dan harta benda mereka. Wah, itu adalah hukuman yang didapatkan oleh bangsa Israel yang tidak patuh kepada pemimpin mereka. Tuhan memerintahkan kepada kita untuk taat, patuh, dan menghormati pemimpin kita. Kenapa ya kita harus taat, patuh, dan menghormati pemimpin kita? Ada yang tahu jawabannya? Karena pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan dan kebaikan dari warganya. Nah, kalau begitu, siapa saja ya yang harus kita hormati sebagai pemimpin dalam kehidupan sehari-hari kita? Ada yang tahu? Coba kita mulai dari rumah ya. Siapa ya pemimpin kita yang ada di rumah? Ya, betul sekali. Mereka adalah mama dan papa kita.
Kita bisa menghormati mereka dengan cara menjadi anak yang taat dan patuh, apalagi dalam kondisi di rumah aja kayak sekarang. Adik-adik boleh loh membantu membersihkan rumah misalnya. Selanjutnya, siapa ya pemimpin kita kalau lagi di sekolah? Ya, dia adalah guru kita. Lalu, gimana cara kita menghormati guru kita? Dalam keadaan sekarang, di mana semua anak sekolah tidak bisa datang ke sekolah dan belajar di rumah aja, adik-adik harus tetap semangat untuk belajar dan mengerjakan tugas dari guru adik-adik. Mungkin ada perasaan bosan, tapi nanti akan ada saatnya adik-adik bisa bertemu kembali dengan teman-teman untuk bermain dan melakukan hal lainnya. Berikutnya, siapa sih pemimpin kita di sekolah minggu? Ya, pemimpin di sekolah minggu adalah guru sekolah minggu. Terus, gimana cara menghormati guru sekolah minggu? Adik-adik, jangan lupa ya untuk selalu ikut kebaktian setiap hari Minggu. Dan kalau kakak guru sekolah minggunya kasih tugas, jangan lupa dikerjakan ya. Nah, terakhir, sebagai warga Jawa Barat, siapa ya pemimpin kita di Jawa Barat? Ya, betul sekali. Ada yang tahu ternyata dia adalah Bapak Ridwan Kamil. Terus, siapa ya yang memimpin Indonesia? Ada yang tahu? Dia adalah Bapak Presiden kita, Joko Widodo. Saat ini, untuk pencegahan penyebaran coronavirus, seluruh pemimpin di dunia, termasuk Bapak Joko Widodo dan Bapak Ridwan Kamil, mengajak kita semua untuk selalu menjaga kebersihan. Caranya gimana ya? Yang pertama, tetap di rumah aja. Kalau tidak perlu keluar, gak usah keluar ya adik-adik. Kalau keluar rumah, jangan lupa pakai masker ya. Adik-adik jangan lupa juga makan makanan yang bergizi. Yang kedua, jaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan minimal 20 detik di bawah air mengalir ya. Nah, waktu batuk atau bersin, tutup hidung dan mulut pakai tisu ya. Nah, sekarang kakak punya tugas. Tolong lengkapi titik-titik di bawah ini dengan menemukan salah satu huruf yang tidak terdapat dalam rentetan abjad. Ada 3 soal, nanti boleh dituliskan apa ya jawabannya. Tuliskan di buku sekolah minggu kalian, lalu difoto ya. Nah, fotonya ini nanti minta tolong orang tua kalian untuk mengirimkannya ke kakak Lia atau kakak Grace. Kakak tunggu sampai jam 2 siang hari ini. Kalau misalnya kalian mengumpulkan sampai jam 2 siang, kalian akan mendapatkan poin 100. Tapi kalau misalnya kalian mengumpulkannya lebih dari jam 2 atau besok, kalian akan mendapatkan poin 50 poin. Jangan lupa dikerjakan ya. Oke. Oke, firman Tuhan sudah selesai. Waktunya kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Tutup mata dan lipat tangan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman hari ini. Semoga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami.
Kami bisa menghormati pemimpin kami mulai dari di rumah, sekolah, sekolah minggu, hingga peraturan pemerintah yang meminta kami untuk tetap di rumah supaya kami tetap sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa adik-adik di minggu depan. Dadah!